Menteri Trenggono optimis wujudkan budidaya modern di 2024. Menteri Trenggono resmikan kapal pengawas kelautan dan perikanan Barakuda 01 dan Barakuda 02. Menteri Trenggono lepaskan mobil pengangkut ikan segar. Capaian kinerja KKP 2023 di bawah kepemimpinan Menteri Trenggono. KKP kebut pelaksanaan program ekonomi biru di 2024. Menyelami galeri BMKT di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengolahan ikan sidat menjadi unagi kabayaki. Halo Sobat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Pada edisi bulan Januari ini, kami akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan. Senang sekali saya Anggita Lutfi. Dan saya Teguh Heri Setiawan dari Comment Center Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inilah KKP News selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimis mewujudkan pembangunan perikanan budidaya modern di Indonesia pada tahun 2024. Dalam mewujudkan komitmen tersebut, KKP akan meningkatkan produksi komoditas perikanan unggulan ekspor yang didukung penerapan teknologi budidaya terkini. Berikut liputan selengkapnya. Ada Pertemuan Nasional Pembangunan Perikanan Budidaya berbasis ekonomi biru di Jakarta yang digelar pertengahan Desember tahun 2023 lalu. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimis pihaknya mampu mewujudkan modernisasi kegiatan budidaya di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan KKP yakni menetapkan standar budidaya perikanan yang baik. Di antaranya meliputi kelengkapan infrastruktur budidaya, kualitas benih, pakan, hingga obat-obatan yang digunakan dalam kegiatan budidaya. Hal ini untuk memastikan kegiatan budidaya menghasilkan produk berkualitas dan aman bagi kelestarian lingkungan. Menteri Trenggono mengungkapkan, standar perikanan yang baik telah dijalankan di negara-negara maju untuk memastikan kualitas dan mutu pangan yang dihasilkan. Nah, di negara-negara maju sana, soal ini sangat ketat. Standar budidaya yang benar itu seperti apa? Standar budidaya yang baik itu seperti apa? Lalu kemudian komoditi yang dibudidayakan itu ingredientnya tuh isinya itu seperti apa? Bakterinya seperti apa? Mereka teliti sedemikian rupa. Kalau udang kita pasarnya cuma tunggal. Pokoknya ke Amerika saja yang paling banyak. Nggak bisa ke mancanegara yang lain. Kenapa? Amerika dan sebagian China. Kenapa begitu? Karena kualitasnya tidak pernah standar. Dalam menjalankan kegiatan budidaya modern dan berkelanjutan, tahun ini KKP masih fokus pada peningkatan produksi 5 komoditas unggulan ekspor, yaitu udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan nila salin. Peningkatan produksi salah satunya dilakukan melalui strategi pembangunan modeling budidaya berbasis kawasan seperti yang sudah dilakukan tahun 2023. Pembangunan modeling berbasis kawasan telah menerapkan standar perikanan yang baik. Di samping itu, penguatan sinergi di dalam dan luar negeri terus dilakukan KKP untuk menghadirkan teknologi budidaya yang produktif dan ramah lingkungan. Jepang, kemarin ada 2 profesor yang datang dengan menawarkan konsep air ketiga, budidaya dengan air ketiga atau third water. Kita masih jalan di tempat dengan pola dan cara yang sangat tradisional. Nah, jadi kepada kepala dinas, Pak Bupati dan lain sebagainya, mungkin menurut saya harus mencontoh yang ada di Kebumen, karena ada IPAL di situ. Bukan IPALnya dibuang ke laut, IPALnya dikumpulkan, air bersihnya dikeluarkan, dipastikan bahwa air bersih itu bisa ditanami ikan, dan ikan bisa hidup di air bersih itu. Sisa IPAL itu baru kemudian boleh dialirkan ke laut karena dia sudah dipastikan bebas dari bakteri. Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Hairul Rahayu menjelaskan, Pertemuan Nasional Pembangunan Perikanan Budidaya berbasis ekonomi biru ini diikuti lebih dari 500 peserta, termasuk diantaranya bupati, wali kota, kepala dinas kelautan provinsi, kabupaten, dan kota, perwakilan asosiasi hingga penyuluh perikanan.
Dirinya menekankan, pertemuan ini bukan hanya untuk memperkuat sinergi, tapi juga sebagai wadah untuk menampung masukan dari para stakeholders guna membangun perikanan budidaya yang modern, mandiri, dan berkelanjutan. Informasi berikutnya sahabat Bahari, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan kapal pengawas kelautan dan perikanan Barakuda 01 dan Barakuda 02 di Batam, Kepulauan Riau. Peresmian kapal pengawas ini sebagai komitmen KKP dalam meningkatkan armada pengawasan untuk melaksanakan kebijakan ekonomi biru. Mari kita lihat berita selengkapnya. Kita saksikan bersama, terbukalah selubung papan nama dari KP Barakuda 01 dan juga KP Barakuda. Kapal pengawas perikanan Barakuda merupakan kapal kelas 2 dengan kecepatan mencapai 30 knots atau 55,6 km per jam. Kapal ini termasuk tercepat di kelasnya. Kapal pengawas perikanan Barakuda juga telah dilengkapi dengan teknologi fin stabilizer untuk mendukung manuver dan kestabilan kapal, serta interceptor untuk mendukung efisiensi kerja mesin dan daya dorong kapal. Selain itu, kedua kapal tersebut juga telah dilengkapi dengan water cannon untuk melumpuhkan kapal illegal fishing, serta rope cutter untuk memotong tali atau jaring yang membelit propeller pada saat melakukan pengejaran kapal ilegal. Kapal pengawas perikanan Barakuda juga telah dilengkapi sistem peluncuran Sea Rider agar mempercepat naik turun speedboat ke atas air. Selain itu, pandangan ruang kemudi juga 360 derajat, serta dilengkapi towing hook untuk menarik kapal ilegal yang telah dilumpuhkan. Kehadiran kapal pengawas perikanan Barakuda 01 dan Barakuda 02 ini sebagai bukti komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam peningkatan armada pengawasan untuk mengawal kebijakan ekonomi biru. Ini kapal tercepat yang selama ini kita miliki dari 34 kapal yang ada. Dan tadi saya sampaikan bahwa untuk mengawasi Indonesia tidak hanya kapal, tetapi juga harus ada mata digital atau satelit yang memonitor ke seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan ini terus kita lengkapi terus dengan teknologi-teknologi yang termodern yang tujuannya adalah kita bisa menempatkan atau kita bisa menjaga ruang laut kita agar ekologi kita tidak rusak. Bagaimana sektor perikanan kita populasinya tidak hancur, jadi artinya populasi perikanan juga bisa kita jaga dengan baik, sehingga di situ ada 2 PP yang akan diimplementasikan, yaitu penangkapan ikan secara terukur, dan yang kedua adalah bagaimana pembersihan laut atau menjaga lingkungan laut tetap sehat. Dengan bertambahnya 2 unit kapal pengawas kelautan dan perikanan Barakuda 01 dan 02, maka KKP saat ini telah memiliki 34 unit kapal pengawas. Semoga dengan penambahan 2 kapal pengawas ini, KKP semakin memperkuat pengawasan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat Bahari. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepaskan 2 unit mobil yang berisi 8,8 ton ikan segar di halaman Gedung Bina Bahari KKP, Jakarta. Sebagian besar ikan tersebut merupakan hasil produksi nelayan dan pembudidaya dalam negeri yang selanjutnya dibagikan secara gratis kepada anak yatim, pelajar, hingga masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP beberapa waktu yang lalu membagikan sebanyak 8,8 ton ikan secara gratis kepada anak yatim, pelajar, hingga masyarakat. Bagi-bagi ikan ini merupakan bagian dari program Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan angka konsumsi ikan secara nasional, serta membantu penyerapan hasil tangkapan nelayan khususnya yang berada di wilayah pantai utara Pulau Jawa. Sementara itu, dalam acara tersebut, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan kebutuhan ikan secara nasional sekitar 13 juta ton per tahun. Maka, untuk meningkatkan angka konsumsi ikan, KKP berupaya salah satunya melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemar Ikan. Peningkatan angka konsumsi ikan erat kaitannya dengan pemenuhan gizi masyarakat sekaligus membantu kesejahteraan pelaku utama perikanan seperti nelayan dan pembudidaya. Ya,
biasa seperti dilakukan, dan ini kemudian hari Jumat kita maksudkan sebagai Jumat Berkah itu dari Kementerian Kelautan Perikanan dengan masyarakat sekitar, dan untuk anak yatim piatu di beberapa yayasan. Artinya berbagi ini sebagai satu pesan ya untuk meningkatkan gizi masyarakat. Pertama adalah gemar ikan, kemudian gizinya meningkat dengan mengkonsumsi ikan, karena ikan ini bisa diproduksi dari dalam negeri sendiri, itu yang paling penting. Di bawah komando Menteri Sakti Wahyu Trenggono, Kementerian Kelautan dan Perikanan meraih berbagai capaian kinerja sepanjang tahun 2023. Torehan jejak capaian kinerja KKP tersebut diraih melalui berbagai program terobosan dengan tetap mengimplementasikan ekonomi biru yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Berikut informasi selengkapnya. Pada penutupan tahun 2023, KKP mencatat produksi perikanan mencapai 24,74 juta ton dari sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Dengan PDB sampai dengan triwulan ketiga tumbuh sebesar 6,78%. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Kelautan dan Perikanan tahun 2023 mencapai 1,69 triliun rupiah. Dari segi ekspor, KKP mencatat nilai ekspor produk perikanan hingga 5,6 miliar US dollar. Sedangkan rasio ekspor ikan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor mencapai 99,84%. Rata-rata nilai tukar nelayan juga menunjukkan angka yang baik, yaitu 105,40, dan rata-rata nilai tukar pembudidaya ikan mencapai 104,92. Komitmen KKP dalam mendukung keberlangsungan UMKM sektor kelautan dan perikanan juga dibuktikan melalui kredit program yang menyentuh angka 7,37 triliun rupiah. KKP juga terus berkomitmen menjaga keberlangsungan lingkungan melalui program konservasi perairan laut hingga 29,2 juta hektar. Segala kebijakan dan keberlangsungan program terobosan KKP tersebut tak lepas dari pentingnya peran pengawasan di dalamnya. Terbukti, sepanjang tahun 2023 KKP telah berhasil menangkap kapal ilegal, unreported, unregulated, sebanyak 269 kapal. Menghadapi tahun 2024, dengan berbagai capaian kinerja selama 1 tahun kebelakang, KKP yang dinahkodai oleh Menteri Trenggono berkomitmen akan terus berinovasi untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dengan semangat Sail Beyond with Blue Economy. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat Bahari. Heri, kita tahu ya kalau media adalah salah satu stakeholder penting dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Iya, betul Gita. Maka, mengawali tahun 2024, Menteri Trenggono mengajak para media untuk mendengar secara langsung program apa saja yang akan menjadi fokus KKP di tahun 2024. Hal itu disampaikan melalui konferensi pers program prioritas sektor kelautan dan perikanan dan Outlook KKP 2024. Mari kita simak liputan selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2024 akan fokus melanjutkan pelaksanaan program-program prioritas berbasis ekonomi biru. Saat konferensi pers berlangsung, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan kepada para awak media, pekerjaan utama KKP masih begitu luas, maka pelaksanaan program prioritas akan dikebut untuk keberlanjutan ekosistem laut, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. Saya ingin menyampaikan bahwa pekerjaan utama di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini masih begitu luas ternyata. Jadi 24 jam itu nggak cukup. Saya pikir sederhana aja waktu disuruh jadi menteri ya. Saya pikir gampang gitu. Ternyata enggak. Jadi semakin dalam tuh PR-nya tuh semakin langsung kelihatan semua. Saat memaparkan 5 kebijakan ekonomi biru, Menteri Trenggono berulang kali menegaskan dari setiap kebijakan yang diimplementasikan, ekologi harus dijaga secara ketat dan dijadikan sebagai panglima. Untuk keberlanjutan yang kita kedepankan adalah ekologi sebagai panglima.
Karena dia sebagai panglima, kalau ekologinya rusak, nggak usah berpikir lagi secara ekonomi dia bisa berkembang. Hanya soal waktu, pasti akan bubar semua. Selain itu, Menteri Trenggono juga menyampaikan, perbaikan tata kelola sektor kelautan dan perikanan terus didorong dari berbagai aspek, dari sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan ruang laut, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan aspek lainnya. Jika pengelolaan sektor KP dapat dijalankan dengan baik, maka mimpi negara untuk mewujudkan laut yang sehat, masyarakat pesisir yang produktif dan sejahtera dapat terwujud. Hal ini memang memerlukan kolaborasi dari berbagai stakeholder. Maka dari itu, Menteri Trenggono pun mengajak seluruh rekan media yang hadir agar menjadi penyampai informasi sektor KP yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat. Nah, ini harus kita perbaiki tata kelola ini. Karena ujung daripada tata kelola ini kalau kita bisa jalankan dengan baik, tentu dibantu dengan teman-teman media ya, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih luas, khususnya kepada para pelaku, ya, para pelaku usaha penangkapan perikanan. Kalau mimpi kita sebagai negara tentu, saya lihatnya lebih kepada bagaimana masyarakat pesisir yang kehidupannya itu adalah tergantung dari laut, itu dia menjadi masyarakat produktif, ya, dan lautnya sehat, mereka menjadi produktif dan hasilnya adalah untuk kesejahteraan mereka juga. Sebagai informasi, bentuk implementasi program ekonomi biru di 2024 diantaranya penguatan infrastruktur teknologi monitoring ocean big data, melanjutkan pembangunan modeling budidaya, integrasi perizinan antara pemerintah pusat dan daerah, memperbaiki dan melindungi pesisir dan pulau-pulau kecil serta terluar dari kerusakan, penguatan sarana-prasarana pelabuhan, penanganan sampah plastik di laut, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sobat Bahari, pada edisi yang lalu kita sudah jalan-jalan ke perpustakaan Archipelago. Dan ternyata selain itu ada yang seru dan menarik juga di kantor pusat KKP. Wah, ada apa tuh Gita? Nah Heri, ternyata KKP punya semacam museum yang namanya Galeri Barang Muatan Kapal Tenggelam atau Marine Heritage Gallery. Penasaran ada apa aja di sana? Yuk kita simak bersama liputannya. Halo Sobat Bahari, hari ini saya sedang berada di Galeri BMKT. Galeri ini berisi koleksi barang muatan kapal tenggelam yang disimpan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada yang sudah tahu belum? Kalau belum, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling di Galeri BMKT ini. Langsung aja kita masuk ya! Setelah selesai mengisi buku tamu, kita bisa langsung masuk nih dan lihat ada apa aja di dalam. Yuk! Selamat datang di Galeri BMKT atau Marine Heritage Gallery. Di galeri ini terdapat beragam nilai sejarah dari barang-barang muatan kapal tenggelam yang ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Mulai dari wilayah perairan Indonesia, ZE Indonesia, dan landas kontinen Indonesia. Galeri BMKT ini diresmikan pada 13 Maret 2017 oleh Menteri Susi Pujiastuti. Setiap sudut di galeri ini dibuat dengan desain yang informatif agar sahabat Bahari kalau datang ke sini nih akan mendapatkan pengalaman dan wawasan baru. Contohnya ada di belakang saya ini nih. Ini merupakan salah satu kargo yaitu kargo Belitung. Di sini kita bisa mendapatkan informasi mengenai tahun dan lokasi ditemukan, julukan kargo hingga ukuran kargo. Sahabat Bahari, barang yang ada di galeri BMKT ini ditemukan dari rentang waktu yang beragam loh, terhitung dari abad 9 hingga 13. Saat ini tercatat koleksi yang sudah ditemukan sebanyak 1.123 barang. Di antaranya ada ceret, guci, tempayan, dan masih banyak lagi barang muatan yang bisa sahabat Bahari temukan di sini. Kapal-kapal ini membawa muatan-muatan yang berasal dari beberapa negara dan menjadi signatur, contoh yang menarik dari objek yang dibawanya. Seperti kalau kita lihat di sini ada guci, kemudian ada keramik dan lain sebagainya yang menandakan bahwa pentingnya jalur kita sebagai jalur rempah sekaligus perdagangan.
Kalau berkunjung ke sini, sahabat Bahari bisa melihat secara langsung dan merasakan suasana dari Galeri BMKT yang koleksinya lengkap banget. Ini di samping saya ada koleksi tempayan yang ditemukan pada masa dinasti Tang tahun 1998 di Selat Gaspari, Belitung. Wah, menarik sekali ya! Koleksi yang aku suka di Galeri BMKT itu ada tempayan dari Kargo Belitung. Itu aku suka karena dia gede dan aku baru pertama kali ngelihat secara langsung tempayan yang segede itu, dan didesainnya juga unik karena dia kayak di atas pasir-pasir gitu. Jadi menurut aku unik karena ada pasir di dalam ruangan gitu. Sahabat Bahari yang mau berkunjung ke Galeri BMKT bisa datang di jam operasional dari pukul 9 pagi hingga 12 siang dan pukul 1 siang hingga 3 sore pada hari Senin sampai Jumat. Oleh karena itu, melalui Marine Heritage Gallery ini, KKP ingin memberikan satu edukasi kepada masyarakat bahwa betapa besarnya potensi kelautan Indonesia dan betapa luasnya perairan Indonesia yang banyak memuat objek-objek yang banyak dibawa oleh kapal-kapal yang tenggelam, dan itu menjadi kekayaan laut kita. Tadi kami gambarkan bahwa BMKT merupakan sumber daya kelautan. Artinya harus kita selamatkan, harus kita lindungi. Dengan kita lindungi, kita lakukan pemanfaatan secara baik. Salah satunya melalui MHG ini, melalui galeri-galeri atau museum-museum yang nanti kami harapkan sebenarnya tidak hanya di sini. Ini hanya prototype ataupun misalnya role model bagi museum-museum lain atau bagi kota-kota lain agar mereka bisa membangun. Kebetulan saya tahu dari sosial media, emang udah saya rencanain, dan ternyata tempatnya itu bagus banget setelah saya datang ke sini. Setelah berkeliling, sahabat Bahari bisa menulis kesan dan saran selama di Galeri BMKT ini. Setelah ditulis, jangan lupa untuk ditempel di sini. Sekian untuk tur BMKT kali ini. Jadi kapan nih sahabat Bahari datang ke sini? Ditunggu ya. Dari Jakarta, tim liputan KKP News melaporkan. Beralih ke informasi dari Cilacap. Kita sudah pernah makan olahan ikan sidat belum? Waduh, kalau ikan sidat kayaknya belum pernah. Nah, kira-kira Heri, ada nggak rekomendasi olahan sidat yang lezat untuk dicoba? Nah, kita harus coba yang namanya unagi kabayaki. Waduh, kalau dari namanya seperti makanan Jepang ya? Ya, betul. Meskipun makanan khas Jepang, ternyata pengolahan sidat menjadi olahan unagi kabayaki ini nggak perlu jauh-jauh di Jepang, karena di Cilacap juga ada loh. Waduh, jadi penasaran deh gimana sih proses pembuatan dari unagi kabayaki ini? Daripada penasaran, yuk simak langsung liputan tim redaksi KKP News berikut ini. Ikan sidat merupakan salah satu santapan khas yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan Cina. Di Indonesia, menu ikan sidat dapat kita temui dengan mudah di restoran khas Jepang. Ikan yang bentuknya mirip dengan belut ini dapat diolah menjadi berbagai menu yang lezat. Salah satu menu unagi favorit adalah unagi kabayaki. Halo Sobat Bahari, kalau kalian sering ke restoran Jepang pasti sudah tahu dong dengan yang namanya unagi. Nah, perlu diketahui bahwa unagi itu adalah ikan sidat. So, kali ini saya akan mengajak Sahabat Bahari untuk melihat secara langsung bagaimana sih proses pengolahan ikan sidat menjadi unagi kabayaki atau sidat panggang yang biasa kita temui di restoran Jepang. Yuk kita lihat langsung. Siapa sangka, unagi kabayaki yang biasanya dikonsumsi di restoran Jepang tidak semuanya diimpor
ikan sidat. Perlu sahabat Bahari ketahui nih, ikan sidat tidak hanya sering dikonsumsi karena rasanya yang lezat. Namun, ikan ini kaya manfaat bagi kesehatan kita loh. Ikan yang hidup di sekitar muara sungai sampai ke laut ini kaya akan protein, vitamin, asam lemak omega 3, serta zat mikro. Sidat yang telah dikukus dilumuri oleh bumbu khas untuk unagi. Bumbu khusus dengan cita rasa manis ini akan menambah kenikmatan cita rasa unagi kabayaki loh. Di pembakaran kedua ini, unagi yang telah dilumuri bumbu akan dibakar selama 1 hingga 2 menit agar bumbunya meresap. Setelah berwarna coklat gelap, saatnya unagi diangkat dari alat pembakaran. Aromanya udah enak banget nih sahabat Bahari. Saya jadi nggak sabar untuk coba nih. Setelah tadi dibakar dan diolesin langsung saus unaginya ya, ini bisa langsung dimakan ya? Iya. Oke, boleh. Aku nyobain dikit, potong dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Masih hangat. Yuk kita coba. Enak banget nih kalau baru matang masih hangat ya. Olahan unagi kabayaki yang telah jadi, selanjutnya akan dimasukkan ke kemasan nih sahabat Bahari. Setelah dimasukkan, bumbu akan ditambahkan lagi, agar sahabat Bahari dapat menikmati unagi kabayaki yang kaya akan bumbu. Kemudian, unagi yang telah dikemas akan dimasukkan ke mesin seperti ini untuk divakum dan disegel hingga tertutup dengan rapat. Produk unagi kabayaki yang sudah siap konsumsi ini selanjutnya akan disimpan di freezer. Kerennya, unagi kabayaki beku ini dapat bertahan dalam freezer hingga 1 tahun loh. Olahan sidat unagi kabayaki cocok menjadi menu santapan sehari-hari yang lezat sekaligus sehat. Wah, setelah di-packing dan divakum, ini dia nih unagi kabayaki yang sudah siap untuk dikirimkan ke pembeli. Nah, sekarang sahabat Bahari ikutin saya yuk, kita mau coba makan unagi kabayaki ini pakai nasi. Let's go! Sahabat Bahari, ini dia nih unagi kabayaki atau sidat panggang yang tadi sudah kita lihat proses pembuatannya. Yuk kita cobain. Lembut banget. Dan daging sidatnya ini sudah gurih. Jadi bercampur dengan saus unaginya yang manis, jadi nikmat banget. Sahabat Bahari perlu coba ini, karena selain lezat, ternyata kandungan protein dari ikan sidat ini itu 3 kali lebih tinggi dari ikan salmon. Oke, sekarang saya mau lanjut makan dulu ya sambil lihat pemandangan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, saya Ayaveli bersama kru KKP News yang bertugas melaporkan. Wah Heri, ternyata ikan sidat bisa diolah menjadi kuliner yang lezat ya. Betul sekali kita. Nah, berita olahan ikan sidat tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi Januari kali ini. Update terus informasi seputar sektor kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube kami. Saksikan pula tayangan edukasi seputar kelautan dan perikanan Neptune TV edisi Januari 2024 yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, Bisnet IPTV, dan layanan YouTube channel kami. Saya Teguh Heri Setiawan. Dan saya Anggita Lutfi berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa.